Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anhadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberkahi dan diberikan begitu banyak nikmat yang sudah Allah terapkan pada diri dan kehidupan kita, terutama nikmat iman dan Islam kita, nikmat sehat jasmani dan rohani kita. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa menjadikannya sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas segala apa yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap selalu kita curahkan kehadirat baginda besar kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkah beliau telah membawakan sebuah risalah dengan tampilan uswatun hasanahnya yang sudah menjadikan kita umat yang berakhlak dan berpribadi, yang semoga akhlak dan pribadi kita ini bisa tetap beristiqomah akan mengingat segala keagungan dan kebesaran Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Terima kasih kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian. Semoga dengan aktivitas ini kita selalu diberikan keberkahan, rahmat, hidayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Suswani tadi, bahwa pada malam Jumat ini adalah malam Jumat terakhir di bulan Sya'ban, yang dimana kita semoga Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita hingga bisa kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang tinggal kita menghitung hari. Namun kita tidak pernah tahu bahwa mati dan hidup kita adalah hak Allah, sehat dan sakit kita adalah milik Allah. Maka dengan tawadhu kita, dengan munajat kita selalu diperkenankan untuk mengharap agar kita tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan satu perintah yang dimana orang mukmin atau orang yang beriman saat ini sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin begitu banyak para pendai, para pentausiah, para ulama dan para kiai yang menyampaikan ayat tersebut, bahwa di situ dalam bahasa kitanya hanya orang-orang yang beriman yang diperintahkan untuk berpuasa. Tetapi dalam tafsir lain menyatakan bahwa siapapun pelaku yang tersebut kemudian dipanggil, berarti ada konteks kesalahan atau sesuatu yang harus dipertanyakan. Maka kita jangan berbangga hati dulu di saat mampu melaksanakan saum kita, bisa menjalankan puasa dalam bulan Ramadan kita ini, bukan berarti kita sudah termasuk golongan orang-orang yang beriman. Karena dalam bahasa saum atau puasa itu terkait bagaimana kita menerimanya, menjalankannya, mengikhlaskan dan memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang disebut tattaqun itulah yang mewujudkan ketakwaannya dengan melakukan berpuasa tersebut, yaitu dengan segala keikhlasannya.
Semoga kita bisa menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling baik di saat kesempatan kita masih diberikan nafas yang begitu istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, dalam bahasa puasa banyak sekali golongan-golongan yang melaksanakan puasa, tetapi baru jam 7 atau jam 8 pagi mereka sudah mempersiapkan begitu banyak apa yang harus dipersiapkan untuk menjelang buka puasa nanti. Padahal begitu banyak sisa-sisa makanan yang tidak termakan, bahkan bisa jadi terbuang. Kalau semua puasa orang mukmin seperti itu, berarti ayat yang tadi adalah kita masih termasuk bukan golongan orang-orang yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi tetap seperti saat ini, seperti sekarang ini, cuma dalam bulan Ramadan kita hanya beda merubah waktu makan saja. Mungkin biasa kita jam 12 siang, kemudian kita makan jam 6 sore. Tetapi porsinya lebih istimewa, lebih banyak, dan lebih boros dari apa yang sudah kita lakukan sebelum menjelang bulan Ramadan. Maka marilah kita pikirkan bahwa makna puasa yang sesungguhnya adalah untuk kita bisa merasakan secara batiniah kita, secara hati dan kolbu kita, bahwa yang namanya lapar itu harus kita bisa jelaskan setelah selesai bulan Ramadan. Karena bukan hanya bulan Ramadan, bulan sekarang, bulan kemarin-kemarin banyak orang yang merasakan kelaparan, seperti itulah makna puasa yang sesungguhnya. Maka marilah kita terapkan dalam pribadi kita untuk merubah pola cara kita berpuasa yang benar, cara kita menjalankan perintah Allah yang benar. Bukan berarti kita mengisi setelah berpuasa mengisi dengan sholat tarawih, kemudian bertadarus baca Quran, tetapi setelah bulan Ramadan semuanya selesai. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang baru Allah berikan di awal dari perjalanan kita untuk menjangkai batinnya kita, untuk mencapai dan menggapai kolbu kita, untuk bisa merasa dekat dengan Allah, untuk bisa menerima atas segala apa yang Allah berikan saat ini. Bukan hanya waktu makan, bukan hanya waktu ibadah, dan bukan hanya waktu di mana kita bebas setelah menjalankan bulan puasa. Karena bulan puasa adalah bulan yang dimana Allah sudah membagikan waktu-waktu tersebut, yaitu dalam 3 tahapan. Karena dalam kitab-kitab yang disampaikan, 10 hari di awal adalah bulan Maghfirah, yaitu bulan barokah, bulan yang penuh berkah, yang dimana orang-orang bisa merasakan kebahagiaan bersama dengan acara yang sudah disiapkan di setiap tahun, setiap musola dan masjid. Saat itulah orang-orang yang tidak mampu untuk membeli sesuatu di saat berbuka puasa, maka di musola dan di masjid disiapkan dan dipersilahkan untuk merasakan kebahagiaan bersama. Berarti jelas apa yang disampaikan dan yang diberikan oleh Allah 10 hari adalah bulan penuh berkah. Disitulah berkah yang akan kita dapatkan. Kemudian 10 hari ke 20 hari Allah menjadikan bulan di dalam Ramadan itu adalah bulan Maghfirah, yang dimana saat mereka berjuang untuk melaksanakan berpuasa dengan segala keikhlasan dalam hati dan pribadinya, maka sudah layak Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Berarti dalam bahasa 10 hari ke 20 hari ini, bukti yang nyata bahwa Allah akan mengampuni atas segala dosa-dosanya. Bukan berarti kita diampuni, tetapi marilah kita ingat bahwa berarti sebelum kita bulan Ramadan, di situ kita belum menjadi orang mukmin dan belum menjadi orang muslim, ataupun beriman ataupun berdakwah. Karena Allah masih harus mencuci segala dosa dan kesalahan kita.
Tapi begitu banyak, begitu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Sedangkan dalam ayat Al-Quran bahasa kutiba adalah makna dan artinya adalah dituliskan. Maka seandainya puasa itu adalah dituliskan, maka tidak ada satupun manusia yang berhak untuk menggantikannya. Apalagi dengan qadha, apalagi dengan setelah Idul Fitri. Sedangkan yang wajib aja itu seharusnya tidak ada bahasa kita menjamannya, mengkosornya. Karena zaman kita sudah bukan zaman seperti zaman Rasulullah atau zaman Nabi-Nabi yang terdahulu. Zaman sekarang adalah zaman yang bisa kita atur segala waktu kapanpun kita bisa. Namun bahasa kutiba adalah di mana orang menggantikan kutiba tersebut, berarti kita sudah merubah tulisan yang sudah Allah kalamkan melalui Al-Quran. Kemudian di 20 hari ke 30 hari di akhir Ramadan kita akan mendapatkan sebuah kata akan dibebaskannya orang-orang yang melakukan berpuasa pada bulan Ramadan dengan segala keikhlasan dalam hati dan jiwanya, maka orang tersebut akan dibebaskan dari api neraka. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang disebutkan dalam kalimat ismun minan nar. Setelah kita melakukan dan melaksanakan dengan segenap hati dan jiwa kita, dengan dipenuhi segala keikhlasan kita, maka Allah akan mempertemukan kita kepada bahasa hari yang namanya hari Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Idul Fitri tertera begitu banyak dalil-dalil sahih, hadis-hadis sahih bahwa kita akan dikembalikan lagi kepada kesucian fitrah yang sebenarnya, karena kita sudah bisa melakukan 1 bulan penuh adalah latihan untuk bagaimana setelah Ramadan selesai, apakah kita bisa menjalankan ibadah kita seperti bulan Ramadan tersebut. Maka layaklah seandainya setelah Ramadan kita bisa menjalankan hidup kita, perilaku kita, ibadah kita seperti bulan Ramadan, maka kalimat Idul Fitri itu adalah layak untuk kita sandang. Bahwa kita kembali suci, kembali fitrah, kembali diampuni dosa oleh Allah dan dibebaskannya dari api neraka jika kita bisa melaksanakan latihan dari Ramadan tersebut dalam kehidupan setelah Ramadan. Marilah kita bersama-sama belajar untuk melaksanakan dan menjalankan apa yang sudah Rasulullah perintahkan kepada kita dengan caranya, dengan risalahnya, bahkan dengan akhlakul karimahnya. Karena jangankan di bulan Ramadan, tidak ada satupun puasa yang tidak akan tergabungkan oleh Allah terkait di mana kita niat dan memohonnya kepada Allah. Karena seandainya niat itu hanya untuk mendapatkan sesuatu keindahan dalam dunia, maka Allah pasti akan mengabulkan. Tapi jangan pernah berharap untuk kita bisa kembali kepada mahabbah Allah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan bahwa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa man kanat hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Berarti dalam kalimat hijrah adalah pindah, di mana kita tadi tidak berpuasa kemudian kita berpuasa. Berarti ada satu sokongan dalam jiwa kita, ada satu pengharapan dalam hati kita untuk mendapatkan sesuatu yang Allah berikan. Namun dalam hati kita hanyalah harapan yang terlihat dan tergambar adalah keindahan dunia, niscaya Allah mengabulkan. Tapi jangan pernah berharap untuk mendapatkan keindahan dan kebahagiaan di akhirat, kecuali hijrah kita ila ma hajara ilaihi, karena atas segala perintahnya dan atas segala apa yang saya bisa, kemudian kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Itulah harapan orang-orang mukmin yang akan dicapai oleh Allah sebagai takabur orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan semoga kita semua
bisa menjadikan diri kita berusaha untuk membuat pribadi kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.